Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Greston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget teman-teman, udah banyak sekali requestan yang masuk, dan hari ini kita akan pilihkan dua koin yang menarik untuk dibahas karena banyak yang request juga ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas untuk Creo Engine atau Creo ya. Satu lagi kita akan bahas Scallop teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman ada yang kayak ketinggalan nih koin-koin yang belum naik, koin yang mana ya, teman-teman berusaha untuk mencari referensi, dan semoga teman-teman dapetin di channel ini ya teman-teman. Oke, kita akan bahas untuk Creo Engine teman-teman. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp2.600. Creo merupakan sebuah project, sepertinya sih project lokal teman-teman, yang berbasiskan di dunia gaming dan juga entertainment. Jadi fungsi dari pengembangan proyek ini adalah untuk mengembangkan platform gaming yang revolusioner dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan interoperabilitas. Mereka menghubungkan industri gaming dan juga industri financial. Jadi ini salah satu proyek token yang bisa kita masukkan ke narasi GameFi yang mungkin menarik buat teman-teman untuk pantau. Creo Engine mengintegrasikan teknologi blockchain untuk memberikan pengalaman gaming yang aman dan terdesentralisasi. Platform ini memanfaatkan token Creo yang dapat berfungsi sebagai staking, pembelian aset dalam game, dan juga partisipasi dalam ekosistem Creo Play. Kalau kita lihat dari website resminya yang ini teman-teman, Connecting World with Creo Engine. Mereka punya beberapa project utama. Yang pertama ada Creo Play. Ini adalah sebuah game ya yang dia punya teman-teman. Ada beberapa game yang sudah listing, bahkan ada yang bisa teman-teman download di Android atau di iOS. Kalau teman-teman pengguna smartphone, ada juga yang bisa dimanfaatkan atau dimainkan di website. Saya sendiri ini bisa juga dimasukkan kepada narasi game play to earn. Ya, kayak Slim Heaven, kemudian Puff Force, ini sudah bisa teman-teman dapetin di Android atau iOS, dan beberapa produk game yang lain teman-teman. Nah, selain game, mereka juga punya project berbasiskan NFT, especially di music and gambar teman-teman. Jadi ini juga bisa teman-teman untuk pantau ya, ini project Starfax yang mereka punya. Dan itu project ketiga yaitu adalah native token atau token asli, token governance dari project ini yaitu Creo, yang sekarang sudah listing di banyak exchange dan tentunya bisa teman-teman perdagangkan. Jadi fungsi dari token ini ya tentunya adalah untuk mendukung ekosistem game yang sudah dimiliki oleh Creo. Creo sendiri berpartner dengan banyak sekali project game yang lain ya teman-teman, dari banyak pengembang game atau developer game juga. Mereka juga kerap bikin acara-acara event. Ya, dan tentunya mereka bagi-bagi hadiah. Dan aku bersyukurnya token ini atau setiap festival yang dibangun, yang dibikin itu tidak menjadikan Creo sebagai token giveaway. Ya, dia justru menjadikan USDT sebagai giveaway-nya, teman-teman. Yang berarti adalah token ini, project ini mengurangi kemungkinan untuk seseorang atau sekelompok orang untuk garap token-token gratis kemudian dilempar lagi ke market untuk merealisasikan profit. Jadi itu banyak banget terjadi di project-project game terdahulu, dimana kalau ada event, kalau ada kegiatan gitu, token governance mereka menjadi alat giveaway ya. Itu bikin seller banyak banget di dalam sebuah project. Jadi itu merupakan indikasi yang buruk kalau teman-teman lihat ada project yang menjadikan native token mereka sebagai hadiah, sebagai reward. Dan Creo ya bagus teman-teman. Kemudian selain itu mereka ada beberapa kerjasama festival juga dengan beberapa produk game Web3. Ini game Web3 ini game-game yang berhubungan sama blockchain yang sudah running di blockchain, dan tentunya bisa menjadi salah satu memperkuat ya sesuatu fondasi untuk memperkuat project dan juga ekosistem yang dimiliki oleh Creo. Creo sendiri di Twitter cukup bagus engagementnya teman-teman, rata-rata viewersnya kita perhatikan ya 5 ribuan, 9 ribu, belasan ribu lah teman-teman. Jadi ini bisa menjadi salah satu project yang teman-teman boleh pantau untuk narasi gaming. Ya, project ini itu digagas oleh beberapa developer. Sepertinya sih foundernya dari Indonesia semua ya teman-teman. Di-create 2021 oleh Javier Tan, dan juga co-founder ada Daryl Wijaya teman-teman, dan mengembangkan platform ini dan sampai akhirnya meluncurkan beberapa game serta tokennya.
Untuk pasarnya sendiri, Creo sudah bisa diperdagangkan di Get.io, Maxi, Toko Kripto, Bitget, kemudian PancakeSwap, Coinstore, dan lain sebagainya. Oke, mari kita lihat bagaimana harga dari Creo sendiri. Creo ini bisa dibilang kalau kita lihat dari pergerakan harga, dia sangat volatile. Kalau kita melihat lagi dari market cap yang dimiliki, market cap-nya cukup kecil, yaitu ada di kisaran 700 miliar, teman-teman. Yang berarti adalah Creo Engine ini bisa kita kategorikan sebagai token yang market cap-nya kecil, teman-teman. Sehingga kalau market cap-nya kecil, biasanya pergerakan harganya cenderung bisa sangat-sangat volatile, naik dan turun cukup ekstrim. Dan kalau kita perhatikan dari chart-nya sendiri, dia sering bikin wick, yang tentunya akan sangat mematikan bagi teman-teman yang suka FOMO. Ya, jadi Creo akan lebih baik kalau teman-teman tidak FOMO di project-project seperti ini. Karena sometimes pergerakannya memang mencuat tinggi, bisa naik sangat-sangat tinggi dalam beberapa waktu saja, namun bisa turun dengan begitu dalam juga. Karena ya itu masalah likuidasi, teman-teman. Karena market cap-nya kecil dan beberapa exchange saja yang bisa memperdagangkan. Dan Creo sendiri belum listing di banyak exchange ya. Jadi peluang untuk token ini bisa listing di banyak exchange masih sangat-sangat terbuka. Dari segi teknikal, pergerakan saat ini dia lagi berada di antara level resistance di kisaran 0,18 sampai dengan level support di kisaran 0,14. Jadi masih bergerak sideways di range tersebut. Kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang, agaknya cukup berisiko. Akan lebih baik kalau teman-teman bisa dapat harga yang lebih oke, yaitu di kisaran level 0,14. Itu cukup ideal, karena level tersebut adalah level support. Kalau dari saya sih jangan FOMO intinya, teman-teman, dan token seperti ini mungkin sangat menarik untuk teman-teman scalping-kan jangka pendek ya. Itu sih dari Creo, jadi tunggu aja narasi gaming, siapa tahu bisa membuat pergerakan dari Creo sendiri melambung, teman-teman. Kemudian dari BSC Scan ya, teman-teman, ini adalah token yang running di Binance Smart Chain. Ya, mereka dikuasai oleh Vesting. Vesting ini tentunya adalah dari developernya sendiri, developer tokennya sendiri, yang sudah terus melakukan distribusi token sejak 2021. Jumlah di Vesting terus mengalami penurunan karena memang distribusi ke market, teman-teman. Dan yang menguasai yaitu retail di Maxi sampai 11% dan sisanya ada tersebar di beberapa wallet pribadi. Itu sih buat Creo, intinya jangan FOMO. Apakah bagus buat di hold atau enggak? Saya tidak terlalu berani jamin, teman-teman, karena token ini masih baru dan juga market cap-nya kecil. Tapi kalau saya melihat token ini punya potensi kenaikan yang sangat signifikan jika teman-teman pintar untuk masuk dan juga ya mendapatkan level harga murah, teman-teman. Jadi buat Creo gitu sih, kita lihat aja gimana project-nya ke depannya. Kemudian Scallop atau SCLP, teman-teman, hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp9.600. Pergerakannya turun sekitar 7,25% ya. Jadi Scallop sendiri adalah sebuah project yang menghubungkan antara Web2 and Web3. Web2 adalah institusi perbankan tradisional, teman-teman, sementara Web3-nya adalah blockchain. Ya, jadi fungsi dari Scallop sendiri adalah untuk melakukan simplifikasi atau memudahkan transaksi antara banking account dan juga on-chain, teman-teman. Ya langsung ke blockchain ya. Jadi project ini sudah didukung oleh perbankan, kemudian kemudian juga kartu kredit, layanan kartu kredit, kemudian remittance juga, dan juga multi currency wallet. Sudah banyak yang kompatibel dengan project Scallop ini. Bahkan mereka punya kartu kredit card yang sudah kerjasama ya sama Visa, teman-teman. Ada yang basic card, ada yang elite card. Itu dari project-nya. Kemudian beberapa hari terakhir mereka ada narasi kerjasama sama Ondo Finance. Mungkin teman-teman udah lihat beritanya ya, teman-teman. Ini beritanya lumayan baru lah. Scallop partner with Ondo Finance to integrate USDY stablecoin. Jadi Jadi sesuai dengan yang dilampirkan, teman-teman, Scallop ini adalah sebuah project ya yang bisa running di Ethereum and BNB, teman-teman. Tapi dia juga bekerja sama dengan blockchain lain, yaitu Sui, dalam hal mendevelop project partnership mereka bersama dengan Ondo Finance. Tentunya untuk berkolaborasi untuk mengintegrasikan stablecoin milik dari Ondo Finance ya, untuk menghasilkan return.
teman-teman. Jadi partnership ini tentunya merupakan sebuah integrasi dan juga kolaborasi yang bisa menguntungkan dua belah pihak project ini. Jadi kalau kita lihat dari Twitter, Scallop ini punya narasi RWA ya. Itu teman-teman, kemudian juga ada integrasi yang mereka coba lihat sekarang. Sepertinya sih Scallop ini lebih kayak mengintegrasikan antara aset-aset yang berhubungan sama financial tradisional, kayak perbankan, mungkin itu juga obligasi, mata uang, ataupun bisa saham, teman-teman. Bayangkan memiliki pecahan saham publik seperti Nvidia dan bisa menjadi pemilik bagian dari saham tersebut dengan harga kopi. Jadi ini adalah sebuah postingan dari e-money network ya, yang merupakan proyek dari Scallop yang sepertinya indikasinya adalah tokenisasi saham, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin udah banyak tuh yang lihat kan proyek-proyek membicarakan tentang tokenisasi. Ada yang tokenisasi properti, ada yang obligasi, ada yang juga emas, perak, komoditi, dan lain sebagainya. Saham pun juga ternyata bisa ditokenisasi, teman-teman. Tapi ini masih berupa narasi, ya, belum ada eksekusi. Kita akan lihat seperti apa kedepannya pergerakan dari proyek Scallop ini. Kemudian e-money network sendiri juga akan mematuhi MiCA. MiCA ini adalah regulasi yang ada di Uni Eropa sendiri, teman-teman, yang memang bertujuan untuk menciptakan transaksi yang aman, nyaman, anti yang namanya pencucian uang dan juga terorisme, teman-teman. Dan MiCA sendiri sangat ketat ya dalam hal melakukan perdagangannya. Dan kabarnya Scallop akan mematuhi peraturan yang dibikin oleh MiCA, sehingga ini bisa menjadi salah satu narasi yang bagus dari sudut pandang regulasi. Nah, Scallop sendiri punya beberapa produk. Ada wallet, ada Scallop Exchange atau Decentralized Exchange yang dia punya, ada Scallop Bank, layanan perbankan terdesentralisasi yang menawarkan rekening bank, kartu debit, dan juga layanan pinjaman kripto yang mana dia kerjasama sama perbankan ya. Kemudian juga ada Scallop Connect, yaitu solusi pembayaran terintegrasi yang memungkinkan perdagangan untuk menerima pembayaran kripto dengan lebih mudah. Itu teman-teman dari segi tokenomics dari Scallop itu dia beredar sekitar 1 miliar, sementara yang beredar sekarang itu ada di 400 juta, teman-teman, dengan kepemilikan publik sebesar 40%, tim 20%, ekosistem dan pengembang ada 20%, dan juga buat dana cadangan ada 20%. Itu sekilas untuk project Scallop. Kalau kita perhatikan untuk pasarnya sendiri, dia sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange, ya, kayak di KuCoin, Gate.io, Maxi, kemudian Bitget, Lbank, Bitmart, dan kawan-kawan. Scallop ini juga tergolong sebuah token yang market cap-nya kecil, teman-teman, baru 600 miliar rupiah saja, dan berada di peringkat 737 di CMC. Jadi ya, volume kemungkinan akan bisa menjadi persoalan untuk token ini. Jadi hati-hati sama project yang punya volume kecil karena rawan banget sama volatilitas. Nah, kalau kita lihat dari teknikalnya sendiri, Scallop sebenarnya bergerak cukup baik ya, teman-teman. Kita perhatikan pergerakannya belakangan sudah mulai mengalami kenaikan setelah fase sideways yang cukup panjang. Ini Scallop kita ambil dari KuCoin. Dia sudah sideways sejak Mei 2022 kemarin sampai dengan Februari 2024. Bayangin 2 tahun sideways. Ini apakah ada akumulasi atau bagaimana? Tapi yang pasti dia sudah mengakhiri fase sideways-nya, breakout dari level 0,36 dan sekarang berada di kisaran level 0,6 dolar yang mengindikasikan bahwa Scallop sudah siap buat rally bullish lagi. Menurut saya ini bisa menjadi salah satu potensi buat teman-teman. Mungkin yang lagi nyari token atau koin yang menarik, yang belum naik terlalu tinggi, yang market cap-nya kecil, yang mau spekulasi masuk ke Scallop, saya rasa akan cukup potensial. Dari segi volume perdagangan, belakangan cukup meningkat. Di sini ada peningkatan ya, volume perdagangan, teman-teman, ditunjang sama smart money yang kelihatannya juga cukup bagus di sini. Jadi menurut saya ini menarik buat Scallop. Target terdekat Scallop ada di 0,84 sampai 1 dolar. Jadi kemungkinan kalau pergerakannya mampu mempertahankan tren kenaikan ini ya, struktur daripada bullish fase seperti sekarang ini, kemungkinan naik ke 0,8 cukup terbuka, teman-teman. Dan targetnya tentunya adalah balik lagi ke all time high yang pernah dicapai sebelumnya. Karena dari Scallop sendiri pernah listing dan mencapai level 50 dolar something.
ya, sampai akhirnya dia koreksi karena memang waktu itu bear market, teman-teman. Jadi kita lihat aja gimana perkembangan dari Creo ke depannya. Saya rasa ini bisa menjadi salah satu alternatif buat kalian yang pengen cari koin dengan market cap yang nggak terlalu besar, ya, dengan potensi keuntungan yang besar. Ingat, potensi selalu berbanding lurus sama resiko. Ada potensi besar, ada resiko besar juga yang kalian hadapi. So, tetap bijak, selalu lakukan research, teman-teman. Jadi gitu aja buat update dari Creo dan juga Scallop. Semoga bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Bagi teman-teman mungkin yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya, Andre. Makasih.